Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya bertemu dengan bulan Ramadan adalah karunia yang sangat besar, karena bulan Ramadan adalah kesempatan untuk diampuni dosa-dosa dan juga untuk diangkat derajat setinggi-tingginya. Adapun diampuni dosa-dosa, maka terlalu banyak dalil akan hal tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, wa ihtisaban dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini Nabi mempersyaratkan dua, imanan wa ihtisaban, harus beriman bahwasanya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ihtisaban, ihtisaban maknanya adalah semangat. Jadi menjalankan ibadah bukan karena beban yang berat, tetapi dengan ada rasa semangat berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nabi SAW juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini semua dalil menunjukkan Ramadan adalah kesempatan untuk diampuni dosa-dosa. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma." Sungguhnya Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, maka doa yang paling diharapkan untuk dipanjatkan adalah doa minta ampunan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, ara'aita law alimtu anna al-laila Lailatul Qadar, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, seandainya aku tahu ini malam Lailatul Qadar, apa yang aku panjatkan kepada Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Dan setiap malam dalam bulan Ramadan, Allah mencatat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan bagi Allah ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka, dan itu berlaku setiap malam. Adapun hadis yang masyhur, Ramadan awaluhu rahmah wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan adalah bulan yang 10 pertamanya adalah rahmat, 10 hari keduanya adalah ampunan, 10 hari ketiganya adalah pembebasan dari neraka jahanam. Ini hadis secara sanad dia lemah, dhaif, dan secara matan dia mungkar, karena sesungguhnya itqun minan nar, dimerdekakan dari neraka jahanam, berlaku setiap malam. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Bahwasanya bagi Allah ada hamba-hamba dicatat terbebas dari neraka jahanam, itu berlaku setiap malam. Karena maknanya juga tidak tepat kalau 10 malam pertama juga cuma rahmat saja, terus tidak dapat ampunan, tidak dapat pembebasan dari neraka jahanam, maka percuma. Demikian 10 kedua, kalau dapat ampunan, tidak dibebaskan dari neraka jahanam, juga percuma. Yang benar bahwasanya rahmat, ampunan, dan bebas merdeka dari adab neraka jahanam adalah satu kesatuan, satu paket yang Allah berikan setiap malam. Oleh karenanya, jika ada orang mendapati bulan Ramadan tidak diampuni, ini adalah hamba yang sangat merugi. Jibril pernah berkata, "Raghima anf man adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu." Merugi, rogi ma'anf maksudnya hidung seorang tersungkur di tanah, itu menunjukkan kerugian. Seorang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dan dia tidak diampuni. Ini hamba yang sangat parah. Kenapa? Karena setiap malam di bulan Ramadan dia berkesempatan untuk diampuni dosa-dosanya. Tapi malam pertama lewat dia tidak diampuni, berarti dia tidak serius dalam beribadah. Malam kedua lewat dia tidak diampuni, tidak serius dalam beribadah. Saya malam 29 lewat dia tidak diampuni, ini hamba yang paling merugi, hamba yang celaka. Maka kesempatan jika seorang bertemu dengan bulan Ramadan, kesempatan untuk dia memutihkan kembali catatan-catatan hitamnya, ya, yang selama ini dia kotori, ya, maka kesempatan untuk dibersihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyadari tentang pentingnya ampunan, maka tentunya dia akan semangat untuk beribadah di bulan Ramadan.
Saya katakan tadi bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan dan juga bulan untuk mendapat derajat yang tinggi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Ramadan kesempatan untuk mendapatkan derajat yang tinggi adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dan juga dalam Sunan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Talha bin Ubaidillah berkata, "Qadima rajulani ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang datang berhijrah dari menuju kota Madinah, dua orang, wa kana islamuhuma jami'an, dan keduanya masuk Islam barengan. Artinya umur Islam mereka sama-sama masuk Islam. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Yang satu lebih semangat beribadah daripada yang satunya. Faghazal mujtahidu minhuma, maka yang semangat ini pun ikut perang. Akhirnya fastushhid, mati syahid. Summa makathal akhar sanah. Kemudian adapun yang satunya makathal akhar ba'dahu sanah, yang satunya tidak ikut perang dan dia hidup sampai tahun depan kemudian dia meninggal dunia. Apa kata Talha bin Ubaidillah? Fara'aitu fi ma yaran na'im, maka aku lihat dalam mimpiku, ya. Fa idza ana bi babil jannah, tiba-tiba aku berada di pintu surga. Fa idza ana bihima, tiba-tiba aku bersama kedua orang tadi. Yang satu yang semangat beribadah dan mati syahid, yang satu semangat ibadahnya kurang namun dia diberi umur setahun lebih panjang daripada yang satunya. Fa kharaja kharijun minal jannah, tiba-tiba ada malaikat yang keluar dari surga, kemudian fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhiru minhuma. Ternyata malaikat mengizinkan yang paling terakhir meninggal, yang masih hidup setahun setelahnya, yang kurang semangat ibadah. Yang kurang semangat apa? Ibadah. Dia duluan masuk surga. Talha heran. Tsumma kharaja kharijun minal jannah, kemudian keluar lagi satu lagi, fa'adzina lilladzi ustushhid. Kemudian yang mati syahid baru masuk setelah itu. Faraja'a, kemudian kedua orang tadi yang semangat dan kurang semangat keluar lagi dari surga menuju Talha. Kemudian keduanya berkata, irji fa innahu lam ya'ni laka ba'du. Kembalilah engkau Talha, kau belum saatnya engkau untuk masuk dalam apa? Surga. Kita tahu Talha salah seorang dari al-mubashshirina al-asyara al-mubashshirina bil jannah, termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Ini Talha bin Ubaidillah. Ketika Talha bangun dari tidurnya, fa asbaha yuhadditsun nasa bihi, maka dia pun cerita kepada orang-orang tentang mimpi yang dia lihat tersebut. Fa ajibu lidzalik, maka mereka pun heran dengan kisah tersebut. Ini orang yang kurang semangat kok masuk surga lebih dahulu daripada yang semangat. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka heran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Mimma ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Mereka berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana aktsara ijtihadan fastushhid." Yang ini ya Rasulullah, yang pertama ini lebih semangat beribadah dan mati syahid. Wa dakhala hadza ya qablahu al-jannah. Sementara temannya yang kurang semangat ternyata masuk surga lebih dahulu. Kok bisa ya Rasulullah? Kok bisa ya Rasulullah? Yang satu yang semangat ibadah dan mati syahid kok masuk surga terlambat lebih dahulu yang kurang semangat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaisa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah yang kurang semangat ini masih diberi umur oleh Allah setahun setelah itu? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Alaisa qad adraka Ramadan fasamahu? Bukankah di dalam setahun tersebut dia mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Wa sajada kam sajdah, dan dia sujud berapa banyak sujud? Falama bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh derajat antara yang kedua dengan yang pertama lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Artinya orang yang kedua ini dia surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Kenapa? Karena dia diberi kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Mungkin dia berijtihad di bulan Ramadan tersebut. Sehingga karena Rasulullah mengatakan alaisa qad adraka Ramadan? Bukankah dia diberi kesempatan dapat bulan Ramadan? Fasama, kemudian berpuasa. Kata para sahabat, bala. Itulah kunci rahasianya kenapa kemudian derajatnya lebih tinggi. Makanya saya katakan seorang dapat bulan Ramadan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa ini adalah panen, kesempatan untuk panen pahala sebanyak-banyaknya. Jika para pencari dunia mereka mencari kesempatan untuk memanen keuntungan sebanyak-banyaknya, kalau ada expo, ada pameran, mereka bersiap-siap, mereka rela untuk tidak tidur berhari-hari karena mereka tahu keuntungan akan berlipat-lipat di musim-musim tersebut. Maka bagi para pencari akhirat inilah saatnya musim untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya.
Maka harus bersiap-siap untuk menyambut bulan tersebut. Siapa yang persiapannya serius, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa mengisi bulan Ramadan dengan amalan yang terbaik. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara persiapan yang perlu kita siapkan untuk bertemu bulan Ramadan adalah kita mempelajari fikih tentang Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan puasa, terkait dengan ibadah ya. Sebelum saya menyampaikan tentang fikih Ramadan, poin penting yang harus saya ingatkan bahwasanya kalau kita berpuasa ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita berpuasa dari pembatal-pembatal puasa, yaitu jangan sampai kita makan, jangan sampai kita minum, jangan sampai kita berhubungan. Ini penting. Ada yang lebih penting daripada itu. Lebih penting daripada itu, kita berpuasa jangan sampai kita melakukan penggugur pahala atau pengurang pahala, yaitu maksiat. Bahkan sungguhnya kita menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan puasa adalah agar kalian apa? Bertakwa. Seandainya ada seorang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi dia melakukan maksiat, maka tujuan puasa tersebut hilang. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa bisa demikian? Karena dia berpuasa dengan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Jadi sebagian orang terkadang fokus bahwasanya dia puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tapi dia lupa untuk memfokuskan hakikat puasa. Hakikat puasa itu kamu itu tidak makan, tidak minum agar kamu bisa bertakwa. Agar kamu bisa bertakwa. Maka percuma seorang yang kemudian tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak bertakwa. Tidak bertakwa. Oleh karenanya ini diisyaratkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, "Idza sumta, jika kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Kalau kau berpuasa maka jadikanlah matamu juga puasa, telingamu juga puasa, lisanmu juga puasa. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa." Jangan kau jadikan hari puasamu dan hari biasamu sama. Tidak boleh. Harus beda antara seorang sedang berpuasa dengan tidak berpuasa. Harus beda. Maka perhatikan adab-adab ketika berpuasa, ketika menjalani hari puasa, agar kita benar-benar mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW menyuruh ketika berpuasa beradab. Apa kata Nabi SAW? "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal wa in sabbahu ahadun falyakul ini mru'un shaim." Kalau kamu sedang berpuasa, jangan berkata-kata kotor. Wala yaskhab, jangan teriak-teriak seperti orang di jalanan, teriak sana teriak sini tanpa ada kejelasan. Teriak-teriak sana, artinya jaga adab. Kamu berpuasa, kamu dalam kondisi yang status yang terbaik, sedang berpuasa karena Allah. Maka jaga statusmu tersebut. Jangan kau berkata-kata kotor, kata-kata yang enggak enak didengar. Jangan kau berteriak-teriak tanpa ada kejelasan, teriak sana, teriak sini, ya. Jangan melakukan kejahilan-kejahilan, pekerjaan-pekerjaan yang konyol, yang tidak pantas bagi seorang muslim, yang sering dilakukan di dunia medsos, konyol, hanya karena ingin mencari followers, mencari viewers, untuk mencari, ya, akhirnya melakukan yang konyol-konyol, bukan sifat orang yang berpuasa. La yarfuth wala yaskhab wala yajhal. Jangan berkata-kata kotor, jangan teriak-teriak, jangan melakukan perkara-perkara yang bodoh. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang maki dia, au qatalahu, ada yang ngajak berantem, falyakul ini mru'un shaim, katakan saya sedang puasa. Jangan diladeni, jangan dilayani. Kenapa? Karena kondisi puasa kita harus kita jaga. Kalau orang maki-maki kita bilang enggak, saya sedang apa? Berpuasa. Orang ngajak berantem, kita bilang enggak.
Saya sedang puasa. Jangan kita bilang nanti habis buka puasa ketemu di depan masjid. Enggak kita puasa, sayang. Enggak ngeladeni orang marah-marah, ngapain kita untuk akhirat kita. Kita hanya melampiaskan hawa nafsu, akhirat kita enggak dapat. Oleh karenanya jangankan bermaksiat, Rasulullah menyuruh kita untuk jaga adab ketika sedang berpuasa. Ya, kalau ada kata-kata yang kotor di medsos, jangan dikomentari, jangan dibalas, jangan diladeni, jangan. Anda sedang berpuasa. Anda sedang beradab dengan adab puasa. Argo pahala Anda sedang jalan tinggi, jangan Anda rusak argo tersebut. Jadi beradab ketika berpuasa. Kemudian tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Jaga telingamu, jaga pendengaranmu, jaga lisanmu. Maka saya sering sampaikan kalau ini masuk bulan Ramadan, maka kita sama-sama bertekad, ya, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha, ya Allah, kalau sudah masuk bulan Ramadan saya sudah tidak mau gibah lagi, sudah tidak mau gibah lagi. Saya tidak mau ceritakan keburukan orang lain siapapun orangnya. Saya tidak mau mencoreng kesucian Ramadan saya dengan menggibah keburukan orang lain. Siap insyaallah? Siap insyaallah. Berat kayaknya. Saya tidak mau gibah teman saya tidak mau gibah istri saya tidak mau gibah suami saya tidak mau gibah tetangga saya tidak mau gibah penguasa, saya tidak mau gibah ustaz. Insyaallah sayang. Sudah puasa baik-baik, mulut enggak bisa dijaga. Sampai sebagian salaf mengatakan, siapa yang bergibah bulan Ramadan puasanya batal. Ada yang mengatakan demikian. Karena dahsyatnya pengaruh gibah terhadap kesucian puasa. Taib, berikutnya jaga pendengaran. Saya bertekad bulan Ramadan, saya tidak mendengar gibah. Siapapun gibah saya bilang berhenti, ini bulan Ramadan. Nanti gibah habis lebaran. Lebaran juga haram sama saja, ya. Di bulan Ramadan saya ingin bersihkan telinga saya dari gibah. Saya ingin bersihkan telinga saya dari mendengar musik-musik. Kalau saya pergi ke tempat ada musik saya keluar. Ramadan. Mau beli sesuatu ada musik saya tinggalkan, enggak, Ramadan. Ya kecuali kalau di pesawat mau diapain lagi, enggak mungkin turun dari pesawat. Ya, Allah memaafkanlah. Tapi kalau selama kita bisa kabur. Mau makan ada musik kabur, saya cari tempat lain aja lah. Ya, sop kambing di sini masih banyak. Bukan cuma di sini aja. Ada musik enggak? Saya enggak mau. Kalau kecuali darurat seperti pesawat yang mau diapain, masa mau turun mau kemana? Artinya sebisa mungkin kita tidak dengar maksiat, sebisa mungkin tidak dengar musik-musik, tidak gibah-gibah, tidak mendengar namimah. Apalagi sebentar lagi musim politik, banyak tuduhan, banyak caci maki, banyak adalah penceritaan dan lain-lain, sudahlah. Saya tidak mau telinga saya dengar seperti itu. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Antum kira semua yang berita tersebar itu benar? Banyak kebohongan. Nanti kita ikut-ikut nukil. Saya pernah ngisi satu stasiun televisi di manajemennya. Kemudian saya ditanya, itu saya sampaikan bahwasanya siapa yang berbohong, ya maka pahala puasanya batal. Puasanya sah tapi pahalanya enggak ada. Kemudian mereka bertanya, Ustaz, ketika buka tanya jawab. Kemudian salah seorang dari pegawai berkata, Ustaz, kalau direksi menyuruh kami membuat berita bohong, Ustaz, di televisi, yang pahala puasanya batal direksi atau kami juga? Saya bilang semuanya. Makanya kamu yang nyuruh di atas tapi kamu yang bikin. Di bulan Ramadan mereka bikin berita dusta karena politik. Jangan ya ikhwan, sudah nanti bulan Ramadan nanti bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengar macam-macam. Ya, kalau bisa YouTube uninstall, semuanya uninstall kalau bisa, kecuali WhatsApp. Karena kalau uninstall nanti istri marah. Yang lain uninstall aja. Selamat, telinga kita selamat enggak dengar macam-macam. Umur sudah tinggal sedikit. Kita enggak tahu umur sampai kapan. Mau habiskan umur kita untuk dengar berita ini, berita ini. Sampai kapan? Itu dengar berita 15 menit beritanya. Komentarnya setengah jam, lebih banyak daripada beritanya. Siapa yang dengar komentar antum? Paling depan antum juga bosan dengar komentar yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada mempengaruhi kehidupan ini. Oleh karenanya, bulan Ramadan puasa telinga. Kalau pulang ke rumah istri mulai cerita, "Mas, tadi ibu ini jangan gibah. Habis lebaran baru gibah." Haram juga sama habis lebaran. Cuma lebih parah kalau sekarang ini bulan Ramadan kita gibah udah enggak boleh. Tahan telinga. Ini baru puasa kita berkualitas. Kemudian mata puasa.
Jangan lihat cewek-cewek bulan Ramadan. Siapa yang berinteraksi dengan medsos dia pasti lihat apa? Lihat cewek. Emang kita boleh ngelihat perempuan rambutnya terbuka? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, pembawa berita itu rambutnya terbuka enggak? Rata-rata terbuka. Terus bajunya menarik enggak? Terlihat gunung-gunung, stalaktit dan stalagmit, ya cuma kelihatan. Ini mengurangi pahala kita. Pahala puasa yang sudah kita dapatkan banyak-banyak, akhirnya kena roaming. Kalau yang kita lihat cewek Indonesia roaming lokal, lihat cewek luar negeri roaming internasional, pahala cepat habis. Sama seperti saya ditanya, Ustaz, kita zaman dulu kita umroh, Ustaz. Habis umroh, travel bawa kita ke Mesir. Kemudian kita lihat tarian perut, Masya Allah saya bilang. Itu semua pahala di Mekah kena roaming, kena tarian perut, roaming internasional. Jadi berusaha bulan Ramadan kita enggak lihat cewek sama sekali. Lihat istri aja. Istri akan kelihatan lebih manis, lebih cantik, lebih indah, lebih menarik. Syaratnya jangan lihat cewek. Semakin kita lihat cewek semakin tidak menarik. Oleh karenanya bulan Ramadan kita berjihad, berjuang. Saya ingin mata saya bersih. Makanya ini sungguh indah perkataan seorang salaf, sungguhnya hari raya yang sejati adalah hari di mana kau tidak bermaksiat. Memang susah, tapi paling tidak kita mendekati. Tidak bermaksiat, kau tidak ngomongin orang, kau tidak mendengar maksiat, kau tidak melihat maksiat. Ya, bisa enggak coba bulan Ramadan? Kita berusaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah, paling tidak kalau tidak bisa tepat, dekati ketepatan. Itulah istiqamah. Kalau bisa tepat, tidak dengar sama sekali, oke. Kalau enggak ya paling tidak begitu lihat astagfirullah kemudian balik. Begitu dengar astagfirullah langsung matikan. Begitu lagi searching kajian kok ada gambar cewek, jangan diklik, langsung astagfirullah ke atas. Jangan dibiarin. Rugi. Malaikat sedang mencatat antum pahala, argo pahala lagi, jangan tiba-tiba berhenti malaikat lihat ente maksiat. Catatan berubah. Tadinya di sebelah kanan jadi sebelah kiri. Sayang. Dengan ikhwan kita enggak tahu hidup sampai kapan, maka sama-sama kita bertekad Ramadan kali ini saya bertekad untuk meninggalkan apa? Maksiat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Kerjasama antara kita dengan istri. Udahlah, itulah YouTube apa nanti ajalah, enggak usah. Sekarang pegang Quran. Kalau baca Quran, baca tafsir, agar pahala kita bisa maksimal. Kita enggak tahu kita bisa sampai selesai Ramadan atau tidak. Kita enggak tahu tahun depan masih bisa Ramadan atau tidak. Kita enggak tahu kita dapat Ramadan enggak kali ini. Kita enggak tahu. Kalau Allah kasih kita kesempatan, jangan kita sia-siakan. Maka ini yang paling penting dari semuanya adalah bagaimana kita mengoptimalkan puasa kita ketika bulan Ramadan. Jangan bermaksiat sama sekali. Karena dia adalah pembatal pahala atau pengurang pahala. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya cuma lapar, dahaga, tahan hawa nafsu. Tapi hari-harinya habis nonton inilah, nonton anulah, nonton ghibah lah, kemudian dia sendiri ghibah, kemudian cerita macam-macam, kasihan. Pahalanya hilang sementara yang didapatkan cuma lapar dan dahaga. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan beberapa fikih yang penting terkait dengan bulan Ramadan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dilarang bagi seorang untuk berpuasa di akhir Sya'ban kalau dalam rangka hati-hati. Dari Salman mengatakan, "Man shoma fil yaumil ladzi yashukku fihi atau yashakku fihi faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, yaitu tanggal 30 Sya'ban, masih belum jelas puasa atau tidak, kemudian dia sengaja puasa, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat tidak ingin seorang hati-hati, siapa tahu sudah satu Ramadan. Kalau belum satu Ramadan jangan puasa. Harus ada pembeda antara bulan Sya'ban dengan bulan apa? Ramadan, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, "La tataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasumhu." Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, untuk hati-hati. Ini belum Ramadan jangan. Kalau belum Ramadan jangan puasa. Saya buat hati-hati, siapa tahu sudah Ramadan, ya. Enggak boleh. Illa rajulan kana yasumu shauman, kecuali seorang sudah biasa puasa. Dia biasa puasa Senin Kemis, bisa puasa Daud, bisa puasa sehari berbuka 2 hari. Ada orang puasa Senin Kemis, ada yang sehari berpuasa, sehari berbuka, ada yang sehari berpuasa 2 hari berbuka. Kalau kebetulan pas hari biasa puasanya di tanggal 29 atau 30 Sya'ban tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena dia berpuasa bukan untuk kehati-hatian, tapi dia menjalankan puasa sunnah yang biasa dia kerjakan. Adapun puasa untuk hati tidak boleh. Kemudian
kita baru berpuasa kalau sudah berubah bulan. Bergantinya bulan dari satu bulan ke bulan berikutnya cuma diketahui dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan terlihatnya hilal. Cara kedua, kalau hilal tidak terlihat, maka dengan menyempurnakan bulan Sya'ban atau bulan sebelumnya 30 hari. Hadis ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena melihat hilal, lebaranlah karena melihat hilal. Kalau ada awan yang menghalangi hilal tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini adalah pendapat jumhur, bahkan ada yang mengatakan ijma ulama. Adapun hisab, maka hisab adalah ilmu pengetahuan yang membantu kita untuk bisa memperkirakan kira-kira bisa terlihat atau tidak terlihat. Dengan hisab kita bisa tahu, oh pada tanggal 29 nanti setelah malam matahari terbenam ternyata hilal terlihat secara hitungan cuma 1 derajat di atas cakrawala. Kalau 1 derajat tidak mungkin terlihat. Kalau saya tidak, meskipun ada hilalnya, tapi tidak mungkin terlihat. Kenapa? Matahari baru terbenam, di cakrawala matahari terbenam, kemudian hilal sangat tipis, cuma 1 derajat, dia cuma 4 menit, kemudian dia tenggelam lagi, dan dia sangat tipis, dan dia masih tertutup dengan cahaya matahari yang masih kuat, yang baru tenggelam. Makanya para ulama ahli hisab mengatakan, hilal baru mungkin terlihat, mungkin sekitar 3 derajat ke atas. Kalau di bawah itu tidak mungkin terlihat. Nah, kita, atau saya lupa 2 derajat atau 3 derajat. Intinya, ilmu hisab adalah ilmu yang baik, bermanfaat. Dalam masalah melihat hilal adalah ilmu pembantu untuk memungkinkan kita melihat atau tidak. Ya. Adapun keputusannya adalah dengan melihat. Seandainya menurut perhitungan hisab ternyata hilal 4 derajat, ini pasti kelihatan. Tetapi qadarullah ketika mau lihat semuanya mendung. Lagi hujan, lagi mendung, tidak terlihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa an ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau hilal tidak terlihat berarti bulan Sya'ban jadi berapa hari? 30 hari. Hukum syar'inya seperti ini meskipun hakikatnya hilalnya ada. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in hala bainakum wa bainahu sahab. Kalau ternyata hilal tersebut dihalangi oleh awan, ada tapi terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Tapi hilalnya ada, Ustaz. Iya, hilalnya ada, tapi hukum adalah dengan yang terlihat. Dan ini mirip seperti salat gerhana. Salat gerhana kata Rasulullah SAW, fa in ra'aitumuhu, kalau kalian lihat gerhana maka salatlah. Seandainya gerhana ada tapi tertutup dengan awan, kita enggak perlu salat gerhana. Karena salat gerhana kita menyaksikan keajaiban alam dengan adanya gerhana. Gerhana tertutup, mendung, hujan, enggak usah salat gerhana. Sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, karena Rasulullah mengatakan fa in ra'aitumuhu, jika kalian melihatnya. Dan terkadang demikian, terkadang hukum syar'i menyelisih kenyataan. Meskipun ada gerhana, kita tidak sholat gerhana karena enggak lihat. Meskipun ada hilal, kita tidak puasa besok karena hilalnya tidak terlihat. Contoh nyata masalah ini seperti misalnya kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Dan inti kasusnya begini. Ada seorang lelaki menikah dengan istrinya dengan syar'i. Kemudian istrinya terkadang dia selingkuh misalnya. Selingkuh dengan seorang lelaki yang lain. Berzina, akhirnya hamil dan punya anak. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Budak, seorang lelaki, budaknya berzina, kemudian tapi budak ini di bawah sang lelaki tersebut. Nah, ketika berzina, ternyata anaknya lahir dan anaknya mirip dengan bapak pezina tadi, maka secara syar'i anak ini tetap dinasabkan kepada bapak syar'inya, bukan bapak zinanya. Meskipun DNA-nya seperti bapak yang zina. Rasulullah ditanya kata Rasulullah SAW, al-waladu lil firash walil ahiri hajar. Anak tetap dinisbahkan kepada bapak syar'inya, dan bagi pezina cuma dapat apa? Batu. Ini terjadi zaman Nabi SAW ketika Zam'ah, bapaknya Saudah bintu Zam'ah punya budak wanita. Budak wanita ternyata berzina dengan Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia mati kafir. Utbah bin Abi Waqqas sebelum meninggal dunia dia bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, itu anak dari budak itu ponakanmu. Itu anak saya karena saya berzina sama dia. Akhirnya Zam'ah sudah meninggal, kemudian lahirlah anak dari budak wanita tersebut, maka Sa'ad bin Waqqas ingin ambil anak tersebut, ini keponakan dia secara biologis keponakan dia. Kemudian ternyata Zam'ah punya anak namanya Abdun, yaitu saudaranya Saudah bintu Zam'ah, Abdun bin Zam'ah. Abdun protes, dia bilangnya Rasulullah ini adik kami. Karena dia lahir dari seorang wanita yang di bawah kekuasaan ayah kami, Zam'ah. Sehingga ini adik kami. Maka
saling mengadu. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengurus ponakannya secara biologis, Abdul mengatakan tidak, ini adalah anak dari ayah kami. Akhirnya diadukan kepada Nabi SAW. Nabi berkata, al-walidu lil firash, ini anak dinisbahkan kepada bapak syar'inya, itu Zam'ah. Walil akhir, adapun pezina tidak dapat apa, cuma dapat batu. Kemudian Rasulullah SAW melihat ternyata anak ini mukanya mirip dengan Utbah, dengan bapak zinanya. Tapi Rasulullah tetap dinisbahkan kepada bapak syar'inya. Ini maksud saya, ini kenyataan, tetapi ketika melawan hukum syari punya hukum tersendiri. Maksud saya kenapa? Karena sebenarnya orang mengatakan, Ustaz, hilalnya ada kok. Iya, hilalnya ada. Rasulullah sendiri bilang, kalau hilalnya terhalangi awan, sempurnakan apa? Bulan Sya'ban 30 hari. Meskipun secara kau hitung-hitung ada apa? Hilalnya. Paham? Ini anak kalau kita periksakan DNA, dia ikut bapak biologisnya, mukanya sudah sama. Tetapi secara syariat dinisbahkan kepada bapak syar'inya. Paham? Sama seperti kata Nabi SAW, ya. Kata Rasulullah SAW, syuki ala Nabi SAW, rajulu yuhayyalu ilai annahu yajidu syai'an. Ada seorang mengeluh kepada Nabi, dia seakan-akan mendapati sesuatu ketika salat, seakan kentut. Kata Rasulullah SAW, la yansarif hatta isma'u sautan aw yajid riha. Jangan dia batalkan salatnya sampai dia dengar bunyi atau dia cium. Sampai dia dengar bunyi atau dia cium. Kenapa bunyi di luar? Karena bunyi lebih sampai ditangkap panca indera terlebih dahulu. Karena ciuman bisa menyusul. Kalau dia sholat ragu-ragu, kayaknya ada angin keluar, dia ada bunyi enggak? Kalau enggak ada bunyi, dia tunggu sebentar, siapa tahu ada ciuman. Kalau dua-duanya enggak ada, lanjut sholat. Meskipun dia kenyataannya sudah kentut. Paham? Hukum syari beda dengan kenyataan. Taruhlah dia sudah kentut, tapi dia tidak dengar bunyinya, tidak ada baunya, karena sebagian kentut tidak berbau. Bahkan yang cium mungkin tetangganya, dia tidak cium. Tetangganya pun tidak lapor tadi kamu ada sesuatu, enggak, dia malu kan, masalah gini masalah yang dimalukan. Artinya kenyataannya dia kentut, tapi dia tidak sadar yang diikut hukum syari atau perasaan dia hukum syari. Dia lanjutkan sholatnya dan sholatnya apa? Sah. Ini mau saya begini, maksud saya kita ikut Nabi SAW. Nabi mengatakan kalau lihat hilal maka puasa. Kalau tidak kelihatan tidak usah puasa. Ini mazhab yang diikuti ini adalah pendapat 4 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Semuanya berpendapat pergantian bulan cuma dengan salah satu cara. Lihat hilal, atau kalau hilal tidak terlihat dengan menyempurnakan bulan sebelumnya berapa hari? 30 hari. Nah, pendapat yang zaman sekarang dengan hisab. Kata mereka hisab adalah ilmu. Ya, benar, kita ngakui juga. Yang hisab pun ada khilaf. Secara umum ada 2 model hisab. Sebagian orang yang ahli hisab menyatakan yang jadi patokan kami adalah adanya hilal, wujudul hilal, adanya hilal. Meskipun 0,5 derajat di atas cakrawala ketika matahari terbenam. Karena menurut perhitungan kami hilal sudah ada, meskipun tidak mungkin terlihat, meskipun mustahil. Tapi secara hitungan hilal ini ada 0,5 derajat misalnya di atas cakrawala, besok sudah Ramadan. Ini agak ekstrim. Tapi ini diikuti oleh sebagian orang. Pendapat yang lain yang agak ringan, dia mengatakan kita hanya puasa meskipun tidak kelihatan hilal kalau imkanu ru'yah. Kalau posisi hilal itu pada posisi mungkin untuk dilihat meskipun tidak terlihat. Yaitu misalnya hilal secara hitungan 3 derajat di atas cakrawala. Kalau 3 derajat cakrawala maksudnya matahari tenggelam, dia masih 3 derajat, dia tenggelam belakangan. Karena 1 derajat 4 menit, kalau 2 derajat 8 menit, 3 derajat 12 menit. Kalau dia 4 derajat cakrawala, dia akan 16 menit di cakrawala mungkin untuk terlihat. Dan semakin dia tinggi, semakin besar hilalnya. Sehingga mereka punya pendapat yang model ahli hisab yang kedua, kami tetap puasa dengan hisab jika imkanur ru'yah, jika mungkin untuk dilihat meskipun tidak terlihat. Ini masih mending. Yang pertama enggak, pokoknya menurut hitungan ada, kita akan puasa meskipun 0,1 derajat. Yang itu enggak mungkin dilihat, pakai mikroskop pun tidak akan kelihatan. Karena tertutup dengan cahaya apa? Matahari. Intinya wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung pada pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita lihat hilal, kalau hilal tidak kelihatan kita sempurnakan bulan Ramadan, bulan Sya'ban 30 hari. Yang penting kita jangan ribut, kita sepakat kita puasa 1 Ramadan. Ya, sudah puasa 1 Ramadan. Tanggal berapa urusan, pokoknya 1 Ramadan. Baik. Jika telah diumumkan bahwasanya besok 1 Ramadan, maka ketahuilah begitu matahari terbenam, maka itu sudah masuk bulan mulia. Beda statusnya sebelum terbenam. Ini sudah hari-hari mulia. Kalau sudah hari-hari mulia, berarti semua
amalan pahala dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Ya, saya sudah sering sampaikan hal ini. Bulan Ramadan sepakat ulama bahwasanya pahalanya lipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Buktinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kalau umrah di bulan Ramadan seperti umrah biasa, di luar bulan Ramadan. Kalau umrah di bulan Ramadan seperti haji. Umrah yang dikerjakan cuma 3-4 jam, pahalanya seperti haji yang dikerjakan berhari-hari dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah dengan keletihan yang luar biasa, dengan biaya yang lebih besar, dengan mobilisasi yang luar biasa, dengan keletihan. Mulai dari mabit di Mina, wukuf di Arafah, di bawah terik matahari, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mabit di Mina hari-hari tasyrik, lempar jamarat, letih jalan jauh ya. Sebagian jamaah haji Masya Allah jalan sampai entah berapa kilo, 8 kilo pergi, 8 kilo balik ya. Satu hari 16 kilo, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ternyata umrah yang dikerjakan cuma sekitar 4 jam bulan Ramadan sama dengan haji. Kenapa bisa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh di bulan Ramadan berlipat pahalanya baik secara kuantitas maupun apa? Kualitas. Apalagi kalau Lailatul Qadar, siapa yang beribadah di Lailatul Qadar? Lailatul Qadar paling tidak di Indonesia sekitar 10 jam. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang diridhai oleh Allah sekitar 10 jam, diselingi dengan tidur 1 jam 2 jam. Kalau Allah ridhai, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada dia beribadah selama 83 tahun. Oleh karenanya begitu malam Ramadan sudah masuk langsung serius. Mulai kita baca Al-Qur'an. Mulai. Ingat, Al-Qur'an di Ramadan, di luar Ramadan berbeda. Kalau Ramadan dimulai dari malam. Jadi malam 1 Ramadan. Mulai kemudian kita siap-siap tarawih. Ya, siap-siap banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membedakan. Sebagian salaf dahulu kalau malam Ramadan mereka mandi biar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai minyak wangi. Mereka serius menyambut hari-hari tersebut, hari-hari yang indah di mana Allah obral pahala, Allah obral ampunan, Allah obral surga. Siapa yang serius maka mudah diampuni, mudah masuk surga, dapat pahala yang banyak. Kenapa kemudian seorang menyia-nyiakan hal tersebut? Taib. Maka tiba malam Ramadan, udah kita mulai rajin baca Quran. Ya. Kemudian kita sempatkan untuk salat tarawih berjamaah. Sebisa mungkin salat tarawih berjamaah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sempat salat tarawih berjamaah kalau tidak salah 3 malam. Tapi Rasulullah SAW tidak merutinkan tiap malam karena Rasulullah SAW takut diwajibkan. Rasulullah sayang sama umatnya. Rasulullah mengatakan, saya tahu kalian hadir di belakang saya, tapi saya tidak keluar untuk salat bersama kalian. Saya takut diwajibkan bagi kalian karena yang menentukan hukum bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau diwajibkan berat. Salat malam diwajibkan maka berat. Maka Rasulullah SAW akhirnya seringnya salat sendiri. Kemudian beberapa malam beliau salat malam bersama para sahabat. Dan di bulan Ramadan Rasulullah SAW salat malam di awal malam. Sempat diikuti oleh para sahabat 3 malam. Pernah Rasulullah SAW salat malam dari awal malam sampai tengah malam. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai tengah malam sudah lewat. Ibarat kita kalau kita salat jam 8 sampai jam 12 atau jam 1. Jam 12 lah. Sudah lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam, para sahabat masih minta tambah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau tambah lagi ya Rasulullah, masih ada setengah malam. Saya baca hadis ini, saya bilang Masya Allah para sahabat. Kita kalau ada imam salat dari jam 8 sampai jam 12 selesai, kita bilang Alhamdulillah. Kenapa enggak dari tadi? Berat tuh 4 jam, 8 sampai jam berapa? 12. Para sahabat sudah sampai jam 12, gampangannya setengah malam, mereka masih minta tambah. Makanya sebenarnya kita sama sahabat tuh beda-beda tipis, cuma beda di balik doang. Jadi intinya Rasulullah SAW sunnahnya salat tarawih di awal malam. Ini di antara hikmah agar orang-orang bisa mendapatkan keberkahan salat tarawih berjamaah. Ketika Rasulullah SAW selesai salat di tengah malam, para sahabat minta tambah, kata Rasulullah SAW menjelaskan, innahu man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam suntuk. Seakan-akan dia salat tidak berhenti sampai azan subuh. Di lain hari Rasulullah SAW pernah salat dari awal malam sampai para sahabat takut azan subuh. Terus Rasulullah enggak berhenti sampai menjelang sahur. Subhanallah. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW salat saya menjelang sahur. Tetapi sunnahnya adalah salat di awal malam. Beda kalau di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita salat di akhir malam. Itu malam yang terbaik.
Tetapi kalau bulan Ramadan karena tarawih agar masyarakat mudah mendapatkan salat bersama imam, maka disunahkan dikerjakan di awal malam. Disunahkan dikerjakan di awal malam. Maka seorang berusaha untuk bertekad selama bulan Ramadan tidak ada satu malam pun kecuali dia salat malam. Kalau dia sudah terbiasa salat malam selalu di masjid. Suatu saat dia bersafar, suatu saat dia sakit tidak bisa salat malam di masjid, tetap Allah catat, karena yang Allah catat adalah kebiasaan seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya amalan yang biasa dikerjakan ketika sehat dan ketika sedang mukim. Maka seorang kalau dari awal salat Ramadan dia salat malam, nanti ternyata dia sakit 3 hari tidak bisa ke masjid, tetap dicatat. Karena Allah Maha Baik, Allah catat kebiasaannya. Atau dia ternyata mudik tidak bisa salat, tetap dicatat kebiasaannya yang Allah tahu dari kebiasaan hamba tersebut ya. Oleh karenanya semangat kita salat malam di masjid. Alhamdulillah kalau kita di masjid-masjid paling setengah jam ya. Indonesia salat tarawih berapa jam? Setengah jam. 1 jam sudah banyak yang batuk di belakang. Bukan berjam-jam. Alhamdulillah. Setengah jam, 40 menit. Tapi sudah cari masjid yang kita nyaman. Yang kita sholat kita merasa tambahan iman. Bukan kita sholat cepat-cepatan. 7 menit, 21 rakaat, 23 rakaat. Bukan itu. Kita cari sholat yang kita nyaman. Kita keluar letih tapi ada kebahagiaan. Cari masjid seperti itu. Maka perlu bagi DKM untuk milih imam yang baik, yang bacaannya enak, yang tartil, yang bisa membuat khusyuk para jamaah, dipilih ya. Kemudian bacaannya agak dipanjangkan sehingga jamaah bisa mendengar. Waktu yang paling baik mereka habiskanlah untuk apa? Untuk salat ya. Untuk salat. Tapi melihat kemampuan jamaah, saya rasa kalau sudah 40 menit sudah bagus sekali ya. 1 jam mungkin berat ya. Orang yang tidak biasa 1 jam itu berat, tapi kalau 30 menit minimal 40 menit oke lah. Yang tidak kuat bisa duduk, kalau yang tidak kuat silakan duduk, tidak ada masalah, boleh. Salat sunnah boleh salat sambil apa? Duduk. Meskipun mau berdiri boleh duduk. Bedanya salat sunnah dan salat fardu, kalau salat fardu berdiri adalah rukun. Siapa yang mampu berdiri, tidak berdiri salatnya tidak sah kalau salat fardu. Kalau salat sunnah dia mampu berdiri, dia duduk, pahalanya setengah. Tapi boleh duduk, boleh apa? Duduk. Rasulullah SAW salat malam terkadang apa? Duduk. Apalagi kalau dia tidak mau berdiri karena capek, karena enggak kuat, sakit kakinya, dia ambil kursi duduk atau duduk di bawah, kemudian salat. Yang penting dia habiskan waktu untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya dalam salat malam. Dan yang benar bahwasanya salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat ya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, sholli ma badalaka. Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, salatlah yang semudah bagimu. Ya, semudah bagimu untuk salat, terserah berapa rakaat, tidak ada batasan. Demikian juga dalam suatu hadis ketika ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana tata cara salat malam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sholatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, dua rakaat. Fa idza khashiya ahadukumul subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Kalau dia khawatir subuh, maka dia witir 1 rakaat. Ketika Rasulullah SAW mengatakan salat malam 2 rakaat, maka sebebas-bebasnya. Dan itu diamalkan oleh para salaf. Dahulu penduduk Mekah dan penduduk Madinah bersaing. Penduduk Madinah bersaing. Penduduk Mekah mereka salat 20 rakaat. Tetapi setelah 20 rakaat diselingi mereka tawaf. Mereka salat 4 rakaat, mereka tawaf. Dulu tidak sepadat sekarang. Setelah 4 rakaat, setelah tawaf mereka salat lagi. Setelah salat 4 rakaat mereka tawaf lagi. Kemudian mereka salat lagi, tawaf lagi sehingga salatnya mereka 20 rakaat. Penduduk Madinah karena tidak bisa tawaf, mau tawaf di mana? Akhirnya mereka salat 40 rakaat untuk menyaingi penduduk apa? Mekah. Mereka saling bersaing. Ini ijma ulama bahwasanya salat malam tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Maka barang siapa yang salat bersama imam di masjid, setengah jam sudah selesai, entah 20 rakaat, entah 11 rakaat, 23 rakaat, terserah. Kemudian dia ingin salat lagi, maka silakan. Salat lagi, tapi dia tidak boleh witir lagi. Berdasarkan hadis dalam Sunan Abi Daud dari Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu, dia bercerita zarani abi, ayahku menziarahiku, fa amsa indana wa aftara indana. Ayahnya sahabat datang kepadaku, kemudian
Dia pun sampai sore di tempat kami, akhirnya berbuka di tempat kami. Wa shalla bina, kemudian dia disuruh jadi imam tarawih di kampung anaknya, dia salat tarawih. Setelah itu, summan hadara ila qaumi, kemudian dia pulang ke kampung kaumnya. Ternyata mereka nyuruh dia salat lagi. Jadi imam lagi bab aku kedua kali, imam kedua. Di kampung sudah selesai sampai witir, kemudian dia imam lagi di kampungnya sendiri. Ketika tiba waktu salat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang jadi imam, dia enggak jadi imam. Kenapa enggak jadi imam? Saya sudah salat, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Cukup tadi yang saya salatin. Jadi, kalau seorang sudah salat sampai witir agar dia mendapatkan pahala semalam suntuk, witir sama imam, kemudian dia ingin salat malam lagi, salat malam tapi tidak usah pakai witir. Dan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah salat 2 rakaat setelah 9. Rasulullah SAW salat 9 rakaat disertai witir karena ganjil kan. Kemudian Rasulullah SAW salat lagi 2 rakaat. Namun ini jarang. Pernah Rasulullah SAW lakukan untuk menjelaskan bolehnya. Hukum asalnya witir adalah yang penutup. Tapi terkadang kita boleh tidak menjadi penutup karena ada seperti tadi. Ya. Ini salah satu pendapat yang mengatakan kita boleh solat genap setelah witir. Pendapat lain mengatakan kalau kamu solat witir sama imam, kamu berdiri lagi tambah 1 rakaat supaya witirmu bukan witir tapi jadi apa? Genap. Nanti kamu solat lagi kemudian kamu witir di akhir malam. Ini 2 pendapat yang kuat. Saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama karena diterapkan oleh sebagian sahabat. Dia solat kemudian witir, dia jadi imam lagi tempat lain dan dia tidak witir lagi. Ala kulli hal intinya, alhamdulillah ibadah di bulan Ramadan bervariasi. Ada orang yang kuat solat malam, kuat ada yang tidak kuat. Dia senangnya baca Quran, ada yang baca Quran mungkin letih, pinginnya baca tafsir. Ada yang tiba-tiba dia ingin berdoa, alhamdulillah ibadah. Yang penting hari-hari waktu terlewati dengan bermanfaat dan tidak terbuang-buang. Terbuang-buang ya. Sehingga waktu kita bisa penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kuat salat, pulang di rumah baca Quran. Kemudian di antara ibadah yang agung adalah ibadah di waktu sahur. Waktu sahur ini bukan kita buat makan doang, kita bisa banyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala memuji orang beriman yang mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Ya. Seorang bisa baca Quran di waktu sahur, nunggu mungkin istri lagi masak, dia baca Quran. Maksud saya, makan itu kan cuma berapa menit? 15 menit enggak? Jangan kita bangun, misalnya sekarang subuh jam berapa? 4.42. Kita makan sahur taruhlah jam 4.15. Cukup. Jangan kita bangun jam 3, kemudian kita ngobrol ngalor ngidul. Sayang, ini waktu penting, waktu sepertiga malam terakhir, kita buang-buang waktu. Bangun tidur, lihat dulu berita, ada apa ini, siapa, sudah disidang belum? Jangan, rugi, ini waktu penting, waktu nuzul ilahi. Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Kata Allah, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Man yas'aluni fa'utiya su'lah, siapa yang meminta aku akan berikan permintaannya. Man yad'uni fa'astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan doanya. Maka maksud saya ibadah yang sering terlupakan ibadah di waktu sahur. Kalau antum terjaga jam 3, bangun. Kalau mau sholat lagi tidak apa-apa. Kalau capek sholat baca Quran. Kita punya target khatam berapa kali baca Quran. Baca. Kalau capek baca tafsir. Intinya waktu tidak terbuang. Kalau enggak kita duduk istighfar, astagfirullah sambil duduk termenung, merenungkan tentang bagaimana nasib kita di alam barzah, bagaimana nasib kita di hari kebangkitan. Astagfirullah. Jadi waktu tidak terbuang-buang. Saatnya Mas sudah masak, kita makan seperempat jam selesai. Ya. Mau saya jangan sampai waktu sahur ini terbuang. Itu waktu yang terkadang dilalaikan. 1 jam nunggu makan kita ngalor ngidur nonton berita lah apalah sayang. Maka ingat Ramadan itu setiap detik punya nilai yang sangat besar. Kalau kita isi dengan ibadah, pahalanya berlipat ganda baik secara kuantitas maupun kualitas. Taib, terkait dengan sahur. Sahur adalah ibadah dan ibadah sahur adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kalau bukan karena ijma bahwasanya adalah sunnah, dalil-dalil menunjukkan seakan-akan dia wajib. Tapi ijma ulama bahwasanya sahur adalah sunnah muakkadah. Kenapa sampai hampir wajib? Karena Rasulullah SAW mengatakan perintah tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, sungguh dalam sahur adalah keberkahan. Hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian juga Rasulullah SAW tasahharu walau bijur'atin min ma', bersahurlah meskipun seteguk air. Rasulullah suruh
bersahur. Rasulullah SAW mengatakan, ya, perbedaan antara siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dan puasa ahlul kitab Yahudi Nasrani adalah makan apa? Makan sahur. Ya. Jadi sangat ditekankan. Bukan karena kita kuat, kamu bangun makan sahur. Dan makan sahur semuanya berkah. Makan sahur, makan itu semuanya berkah. Berkah karena kita bangun waktu sahur. Berkah karena kita makan makanan yang berkah. Berkah karena kita bisa sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Maka tetap kita usahakan sebelum subuh kita makan sahur meskipun hanya seteguk air. Nah, kita boleh sahur sampai kapan? Kita boleh sahur sampai kapan? Sampai azan subuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Sekarang di malam hari silakan kalian menggauli istri-istri kalian. Makanlah dan minumlah sampai jelas benang putih daripada benang hitam, yaitu fajar. Sampai terbit apa? Fajar. Selama fajar belum kelihatan silakan makan dan minum. Kalau dahulu para sahabat mereka makan sambil melihat langit. Belum ada benang putih, makan terus. Belum ada benang putih masih boleh makan. Ya. Kalau benang putih sudah kelihatan berarti sudah terbit fajar, sudah berhenti, tidak boleh. Ini berlaku bagi makan, minum dan berhubungan. Boleh sampai terbit fajar. Kalau terbit fajar, maka seorang harus selesai dari makan dan minumnya, tidak boleh dia lanjutkan. Kalau dia sedang berhubungan sama istrinya, terbit fajar, maka dia harus berhenti dari hubungan tersebut. Kalau dia lanjutkan maka batal. Tidak boleh. Maka puasanya tidak sah. Nah, kalau kita dengar azan kemudian nasi masih di mulut, gimana ya? Datang dalam satu hadis ini dipersingkat oleh para ulama. Kata Rasulullah sallam, "Idza sami'a ahadukumun nida," jika salah seorang dari kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, sementara air di gelas di tangannya, fala yadha'hu hatta yaqdi hajatahu, maka jangan dia taruh gelas tersebut tapi dia minum dulu. Ini hadis ini dibahas oleh para ulama. Ada yang mendhaifkan hadis ini, ada yang hadisnya sahih tetapi ditakwil. Kenapa ditakwil? Karena ayat jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Allah kasih batasan. Kalau terbit fajar enggak boleh makan dan minum lagi. Ada yang mengatakan ini rukhsah bagi orang yang sedang makan tiba-tiba dengar azan maka dia langsung selesaikan. Jangan dia lanjutkan. Ya. Karena sebagian orang habis makan azan tenang. Enggak apa-apa. Kerupuk keluarin, kerupuk sambal santai. Enggak boleh ya. Kalau sudah azan selesai. Saya lebih cenderung bahwasanya kalau sudah azan selesai, tidak boleh minum, tidak boleh apapun. Tetapi karena azan subuh masih diperbincangkan oleh para ulama, mungkin kalau minum air insyaallah aman lah ya. Minum air insyaallah apa? Aman ya. Karena memang berapa derajat di bawah cakrawala sudah azan subuh, ini ada khilaf di kalangan pakar astronomi ya. Di kalangan pakar astronomi. Seperti Indonesia memakai 20 derajat di bawah cakrawala. Jadi subuh sekarang jam 4.40 menit. Sebagian di Singapura kalau nggak salah 19,5, berarti 2 derajat. Tunggu lagi 2 derajat karena tunggu lagi setengah derajat 2 menit, berarti subuhnya 4.42. Saudi menggunakan 18,5 derajat. Berarti azannya 4,446. 6 menit beda dengan kita. Paham? Ada yang lebih parah, cuma 16 derajat. Semakin apa? Tapi untuk kehati-hatian, pokoknya kalau sudah azan kita berhenti. Kalau azan kita berhenti. Adapun imsak yang ditulis di jadwal-jadwal 10 menit sebelum azan itu untuk kehati-hatian, bukan dilarang untuk makan dan minum. Jadi kalau ada pengumuman imsak, berarti masih bisa makan. Masih ada 10 menit. Bisa 2 piring 10 menit, lumayan. Tergantung kecepatan. Kalau masih ada hasrat masih bisa berhubungan ya. Jadi intinya 10 menit masih oke lah ya, 10 menit ya. Dan bukan karena sekarang orang ketakutan, mereka kira imsak enggak boleh makan lagi sehingga mereka berhenti sebelum imsak. Padahal yang dianjurkan kita bersahur menjelang azan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu hadhil ummah bi khairin
ma ajjalul fitrar wa akharus sahur. Senantiasa la yazalun nas bi khair, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan apa? Sahur. Maka mengakhirkan sahur sunnah. Bahkan dalam hadis kata Zaid bin Thabit, kami tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pergi salat. Anas bin Malik bertanya, "Fakam kana baina sahur wa salat?" Berapa jarak antara sahur dan salat? Saya lupa, kalau enggak salah sitina ayat, membaca 60 apa? 60 ayat antara selesai sahur dengan apa? Dengan iqamat. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sahurnya sudah menjelang apa? Azan. Rasulnya sahur Rasulullah SAW sudah menjelang azan. Ini juga dalil bahwasanya boleh seorang bersahur berjamaah karena Zaid bin Thabit mengatakan tasaharna ma'an Nabi. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan cuma buka bersama, ada juga sahur bersama ya. Jadi enggak apa-apa kumpul ajak orang sahur kemudian salat bareng. Oke, karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa di waktu sahur isi waktu dengan banyak berdoa, banyak beristighfar, baca Quran kalau ada waktu. Mungkin terakhir sebelum kita buka tanya jawab, sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, setiap detik adalah sangat berharga. Maka untuk menjalani bulan Ramadan kali ini hendaknya kita punya target-target yang mungkin kita kerjakan. Seorang jangan menjalani bulan Ramadan begitu saja, harus punya target. Saya juga punya target. Bulan ini Ramadan kali ini saya punya target. Ya. Antum juga harus punya target. Saya punya target khatam berapa kali, punya target. Pengen baca ini, saya punya target ya. Ingin berbakti sama orang tua, saya punya target. Ingin bersedekah, saya punya target. Catat target yang mungkin kita lakukan agar Ramadan kita enggak sia-sia. Semua harus diplanningkan. Ya. Ini kita sedang panen. Orang kalau panen dunia dia planning ya. Gini nanti gini. Kita panen akhirat kita enggak planning. Planningkan, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini dan targetkan. Kita cek, aduh ini kelewatan nih. Saya harus qadha di waktu yang lain. Seperti itu. Agar Ramadan kita lebih bermakna. Agar Ramadan kita tidak seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya yang kita sesali selalu ya. Maka harapan saya kita semua punya target-target yang mungkin kita lakukan di bulan Ramadan ini. Target yang pertama tadi saya katakan, target saya tidak bermaksiat di bulan apa? Ramadan. Jaga mata, jangan lihat YouTube sembarangan. Ya. Kalau perlu YouTube-nya uninstall ya. Benar, serius ya. Lihat YouTube, lihat cewek rugi. Rugi, roaming. Kenapa? Pahalanya kena roaming. Roamingnya internasional ya. Habis pahala, sayang. Udah baca Quran dosa. Belum lagi buang-buang umur, buang-buang waktu. Ini berlaku bagi bapak dan ibu-ibu. Ibu-ibu juga sudah jangan lihat-lihat YouTube. Sudah sekarang baca Quran, sudah tua ya. Kulit sudah peot. Rambut sudah putih. Udah kalau sudah tua mau ke salon juga percuma. Enggak akan mempermudah kembali. Mau wajah dikasih spidol pun tidak akan jadi mudah lagi. Ya sudah, oleh karena kita sudah tua, sama-sama sadar kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan buang-buang waktu, hidup ini harus ada targetnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita buka tanya jawab. Ustaz, nama saya jelek di masyarakat. Akhirnya saya kembalikan ke semula. Dahlia melamar dan nikah. Aduh, saya kurang bisa baca ya. Ini tulisan Tempo dulu ya. Kalau ada yang bisa baca tolong nanti jelasin. Ustadz, kalau kita datang di masjid untuk kajian datang terlambat, apa kita tetap salat tahiyatul masjid atau langsung dengar kajian? Sunnahnya kita salat tahiyatul masjid, ya. Bisa di luar baru kita masuk ya. Kita salatnya diringankan karena kita agar mendapatkan faedah ilmu, kita menjamakkan antara salat tahiyatul masjid dengan apa? Mendengar apa? Kajian. Tapi salat jangan lama-lama. Toh kita lagi salat, kita dengar kajian agak terganggu, makanya salatnya dipercepat. Ustadz, saya bertanya, saya sedang hamil dan kadang masih awal, kadang masih mual dan pusing.
Kalau saya pas puasa dalam kondisi yang mual dan pusing dan saya masih memaksakan untuk berpuasa, apakah saya berdosa? Allah berikan keringanan, Allah berikan keringanan. Ya, man kana minkum maridhan aw ala safar. Siapa yang sakit atau sedang bersafar. Orang yang hamil kemudian mual dan pusing, sungguhnya dia sedang sakit. Kalau dia paksa-paksakan dia mampu, tapi dia berat melaksanakannya dan Islam memudahkan. Kemudian yang perlu dipikirkan bukan diri kita saja, kita perlu pikir janin kita. Ya. Janin kita dalam perut dia punya hak. Coba konsultasikan ke dokter. Khawatirnya kalau kita maksakan puasa nanti asupan gizi kepada janin berkurang. Kecuali dokter mengatakan tidak apa-apa karena ibu sudah konsumen suplemen atau vitamin atau apa, puasa insya Allah aman. Tapi konsultasikan kepada dokter. Dan yang kita pikirkan bukan diri kita saja, tapi kita pikirkan juga janin. Tapi kalau lihat kondisi mual-mual, pusing-pusing, sakit, demam, sebaiknya jangan puasa. Sebaiknya jangan puasa. Ini keringanan. Tapi kalau mual ring, artinya pusing ringan, dia bisa tahan. Dan dokter mengatakan tidak mengapa, janin insya Allah aman. Sebaiknya dia puasa. Ya. Tapi saya katakan tadi konsultasikan dulu ke dokter. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gara-gara kita puasa, anak kita kemudian kurang asupan gizinya. Karena saya pernah dapat kasus sekali. Saya pernah ditanya seorang ibu yang dia maksa puasa, akhirnya anaknya bermasalah. Entah karena puasanya, tapi intinya anaknya kurang asupan gizi. Mungkin dia kurang minum vitamin. Sebagian ibu kan ketika hamil dia minum vitaminnya kuat sehingga dia kuat. Tapi ada ibu mungkin tidak pernah ke dokter ya. Kalau dokter pun cuma lihat halo dokter. akhirnya kekurangan gizi, nggak tahu atau apa, akhirnya janinnya bermasalah. Apakah saat menjelang 1 Ramadan kita diwajibkan mandi junub? Iya, kalau lagi junub mandi junub 1 Ramadan, 2 Ramadan terserah. Kalau tidak ada junub tidak usah mandi junub, mandi biasa aja, seger-segeran. Ustaz, apakah wanita boleh i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan di masjid? Wanita hukum asalnya sama dengan lelaki. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita seperti lelaki. Dan para istri-istri Nabi beriktikaf, terutama ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak istri-istri Nabi pada beriktikaf. Dan iktikaf adalah ibadah yang agung, kita butuhkan karena kita sudah 9 bulan penuh dengan kegiatan duniawi, interaksi dengan ini. Sekali ini kita ingin lepas semua relasi keduniaan, kita ingin connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berpengaruh dengan kebaikan hati kita. Kita pikirkan akhirat, pikirkan alam barzah, pikirkan bagaimana nanti kita kalau dihisab. Makanya Ibnu Rajab mengatakan hakikatul i'tikaf, hakikat i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bil khaliq, memutuskan segala relasi dengan makhluk dan menyambung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan membersihkan hati bukan hanya dibutuhkan oleh lelaki, tapi dibutuhkan juga oleh para ibu-ibu. Bahkan sebagian ibu-ibu keterkaitan dunia lebih tinggi. Karena mereka di rumah saja tapi ngelihatnya Instagram, tas, dompet, berita, sehingga tetap aja duniawi. Nah, kita ingin bersihkan hati kita dari keterikatan duniawi selama I'tikaf 10. Masa tidak? Makanya sebagian ulama sangat menganjurkan. Dan ini latihan untuk kita bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Karena nanti dalam kehidupan ini, dalam fase kehidupan kita, lebih banyak kita bersendiri daripada kita ngumpul sama manusia. Kita di dunia 60 sampai 70 tahun, setelah itu kita masuk alam barzah sendirian. Kalau kita sudah terbiasa bersendirian dengan Allah, kita akan mudah menghadapi kondisi seperti itu. Makanya di antara kesedihan yang dialami oleh orang yang dikuburkan, Allah menjadikan dia mendengar langkah kaki yang meninggalkan dia, langkah sendal, bunyi sendal orang-orang yang meninggalkan para penziarah. Jadi ketika dia dikuburkan, semua ikut ngantar istrinya, anaknya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan dia belum dengar apa-apa. Tapi ketika mereka pergi meninggalkan kuburan, Allah buat dia dengar. Terkumpullah puncak kesedihan. Mereka sudah meninggalkan dia. Tapi kalau dia sudah terbiasa berbahagia dalam kesendiriannya, di antaranya ketika i'tikaf, ketika sholat malam, dia memojok, dia baca Quran sendiri, dia memojok, dia baca tafsir sendiri, ya. Insya Allah dia mudah menghadapi kesendirian tersebut. Makanya saya bilang kita di dunia ini kita cari kebahagiaan dengan kebersamaan, kita bahagia dengan kumpul dengan anak, dengan istri, kumpul dengan kawan-kawan, kita ada kebahagiaan. Carilah kebahagiaan dengan tatkala kita bersendirian, ingin sendirian. Ya, baca buku sendiri, ditemani secangkir kopi, sudah bahagia. Nulis. Bangun malam-malam, kita menangis, subhanallah. Kita menangis berlinang air mata, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Ya, banyak orang tertawa, di balik ketawa tersebut ada kesengsaraan. Tapi kalau bangun malam, dia menangis, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Oleh karenanya, bukan cuma i'tikaf bagi laki-laki, bagi ibu-ibu juga
boleh i'tikaf, disunahkan i'tikaf dengan syarat suaminya harus izinkan. Suaminya harus apa? Izinkan. Karena i'tikaf adalah keluar rumah dan wanita secara umum keluar rumah harus minta izin. Keluar rumah, mau pengajian harus minta izin, mau ke mall harus minta izin. Dan suaminya jangan ditipu, "Mas, saya ke pengajian," padahal habis pengajian belok kanan ke mall. Harus jelas mau kemana-kemana. Jadi keluar rumah harus minta izin. Hak suami adalah istri di rumah, tidak boleh keluar. Termasuk keluar rumah adalah ke masjid untuk apa? I'tikaf. Kalau suami tidak izinkan ya sudah, dia sibukkan ibadah di rumah. Yang kedua, syarat agar dia bisa i'tikaf, dia tidak meninggalkan kewajiban. Kalau ada kewajiban yang lebih utama dia kerjakan di rumah, harus ngurus anak, atau ada orang tua sakit yang harus dia rawat, maka dia tidak boleh apa? I'tikaf. I'tikaf sunnah. Jangan sampai dia tinggalkan kewajiban hanya ingin menjalankan apa? Sunnah. Ya. Kemudian juga khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang haid. Apakah wanita haid boleh i'tikaf atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, karena wanita haid tidak boleh berdiam lama di masjid. Pendapat Zahiriyah mengatakan boleh, karena tidak ada dalil yang melarang. Saya lebih condong pada pendapat Zahiriyah. Selama seorang wanita ke masjid kemudian dia pakai pembalut, tidak ada darah yang menetes, maka tidak mengapa dia i'tikaf di masjid. Dan tidak ada larangan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman Nabi banyak wanita yang ke masjid. Tidak larang Rasulullah mengatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Tidak ada. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak mengapa bukan ini tak ingin i'tikaf silahkan. Namun perhatikan hakikat i'tikaf. Hakikat i'tikaf itu kita melatih kesendirian. Bukan kita i'tikaf kemudian kita ngobrol-ngobrol, enggak. Kita ngobrol sekali lagi makan bareng oke. Tapi jangan terus-terusan. Masing-masing mojok sebelah kanan, sebelah kiri, pura-pura tidak kenal sebelah kanan, sebelah kiri. HP dimatikan, itu i'tikaf yang benar. Adapun i'tikaf kemudian pegang HP, kemudian malah hitung-hitungan tawar-tawaran, kemudian ngobrol sama teman-teman. I'tikaf bilang kamu bawa bakwan goreng, kamu bawa pisang goreng, kamu bawa kopi. Ini warung kopi pindah ke Masjid Az-Zahra. Jangan. I'tikaf bukan untuk itu. Sesekali kita ketemu karena ada koordinasi, oke lah. Setelah itu masing-masing sendiri-sendiri. Berusaha menangis sendiri-sendiri. Jangan kemudian gabung melulu, enggak. Itu keluar daripada hakikat apa? I'tikaf. Kalau bisa ente i'tikaf tidak ada yang kenal, bagus. Sehingga antum sendirian, tapi ya kita kadang perlu teman untuk saling bahu-membahu dalam jalan i'tikaf. Tapi intinya i'tikaf adalah untuk mencari suasana kesendirian. Bukan untuk bareng-bareng. Kemudian ikhlas, i'tikaf harus ikhlas. I'tikaf jangan tulis di status HP lagi i'tikaf, jangan ganggu. Nanti i'tikaf bilang-bilang orang ya. Udah matikan HP selesai. Orang tanya kenapa lagi sibuk, sudah selesai. Enggak usah lagi i'tikaf, enggak usah. Ustaz, waktu saya menyusui, saya tidak berpuasa karena saya bayar fidyah. Apakah saya masih wajib untuk mengqadha puasa juga? Tidak perlu. Sudah ikut pendapat ulama yang mengatakan boleh bayar fidyah, selesai. Ustaz, saya ingin bertanya, ibu saya awal tahun ini meninggal dengan memiliki hutang puasa yang belum diganti karena qadarullah beliau setahun sebelum meninggal terkena penyakit ganas. Pertanyaan saya sebagai salah satu ahli waris, apakah saya cukup membayarkan hutang puasa ibu atau ditambah fidyah juga? Jadi orang yang meninggal dan punya hutang puasa ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia punya hutang puasa, kemudian setelah Ramadan diberi kesehatan oleh Allah dan dia mampu bayar, cuma dia nunda-nunda karena dia bilang nanti bulan Sya'ban baru saya bayar, dan boleh dia menunda, boleh. Ternyata sebelum Ramadan berikutnya dia sudah meninggal dunia. Orang ini punya hutang dan harus dibayar. Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya yang menggantikannya. Walinya maksudnya kerabat-kerabatnya, dekat-dekatnya, mereka lebih utama untuk mengganti. Boleh kakaknya, boleh adiknya, boleh ayahnya, boleh ibunya, siapa aja boleh mengganti. Jadi kondisi pertama, dia punya hutang puasa. Kemudian setelah Ramadan dia mendapati kondisi yang mungkin dia bayar tapi dia tidak bayar, kemudian dia meninggal dunia. Ini yang harus dibayarkan apa? Puasanya. Tetapi kalau seorang kemudian dia sakit, kemudian dapat sakit yang berkepanjangan, kemudian dapat bulan Ramadan lewat, dia masih sakit dan sampai meninggal, maka ini tidak perlu dibayar, tidak perlu diqadhakan. Ya. Kenapa? Karena dia memang tidak bisa apa? Tidak bisa puasa karena dia tidak menemukan waktu di mana dia harus apa? Harus berpuasa. Bisa dibedakan, yang pertama ada kesempatan berpuasa namun tidak dia bayar kemudian dia meninggal, maka ini diqadhakan oleh walinya. Yang kedua, dia tidak menemukan waktu karena dia sakit terus sampai akhirnya dia meninggal dunia, maka orang ini tidak perlu
diqadhakan. Kalau dia memang sakit sejak awal maka kita bayar apa? Fidyah saja, tidak perlu diqadhakan. Ini bedanya, wallahu alam bisawab. Apakah inhaler untuk asma membatalkan puasa? Inhaler yang ini ya. Wallahu alam bisawab, tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Termasuk yang tidak membatalkan puasa menurut para ulama lebih daripada inhaler apa? Yang buat yang ini yang isap asma ya. Itu namanya apa? Inhaler. Yang buat ini ya benar. Ini namanya apa? Bahasa kerennya apa? Kiss spray. Apa bahasa kerennya? Ya itulah pokoknya ya. Itu apakah itu membatalkan puasa? Khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena setiap tetes dari itu semprotan itu mengandung sekian mili oksigen yang dipadatkan dan ada obat-obat di situ. Karena bukan oksigen saja tapi ada obat. Obatnya terkandung dalam setiap sekali semprotan, saya lupa berapa tapi ada disebutkan. Sekali semprotan ada oksigen sekian dan ada kandungan obat sekian. Dan fokus obat tersebut adalah masuk ke paru-paru, bukan ke lambung. Maksudnya ke paru-paru. Ketika seorang menyemprotkan, seharusnya dia hanya dikonsumsi oleh paru-paru, bukan sampai ke lambung. Karena sampai ke lambung adalah makanan. Tapi masih ada kemungkinan bablas masuk ke lambung. Ada kemungkinan enggak? Ada. Kata para ulama, yang benar ada kemungkinan, tapi sangat kecil. Dan kecil tersebut dimaafkan. Buktinya apa? Ketika kita puasa, kalau kita wudu, bukankah kita tetap disunahkan untuk berkumur-kumur? Ya atau tidak? Antum lagi puasa, mulut lagi kering, kemudian waktu sholat zuhur, antum berkumur-kumur. Ketika antum keluarkan lagi, antum kumur-kumur 5 mili, ketika antum keluarkan masih 5 mili? Enggak, pasti sudah 4 mili, 1 milinya entah kemana. Ketika antum keluarkan 4 mili, satunya pasti ada entah ke kanan kiri, tapi antum tidak berniat untuk minum, tapi ada sisanya. Pasti ada apa? Sisanya. Namun sisa tersebut dimaafkan. Saya ulangi, kalau kita sedang berpuasa lagi haus-hausnya, kita wudu, kita berkumur-kumur. Kumur-kumur taruh 5 mili. Kita buang, apakah cuma 5 mili? Pasti kurang. Entah setengah mili, entah kemana. Lama-lama juga masuk ke dalam. Tapi apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Karena itu dimaafkan. Karena maksud kita kumur-kumur bukan untuk minum. Kemudian yang kedua juga, bukan ke orang berpuasa boleh bersiwak? Boleh. Para ulama khilaf kalau setelah zawal, setelah zuhur. Tapi kalau pagi, para ulama mengatakan boleh bersiwak. Dan siwaknya Nabi SAW ada rasanya. Kayu yang ada rasanya, ada rasa mentolnya. Kalau orang bersiwak-siwak, buang-buang, ada rasa mentolnya enggak? Rasa mentolnya masih tersisa enggak? Masih. Kemungkinan tertelan enggak? Kemungkinan pasti ada unsur tertelan, tapi itu dimaafkan. Itu tidak membatalkan apa? Puasa. Dari sini mereka mengatakan bahwasanya inhaler atau alat yang digunakan oleh asma asalnya adalah udara. Tapi dalam udara tersebut sekali semprot ada obat yang dimasukkan. Dan obat tersebut tujuannya adalah paru-paru agar melancarkan pernapasan. Seandainya ada pun yang masuk bablas ke lambung, maka dimaafkan. Karena itu terlalu kecil, dia lebih sedikit daripada sisa air kalau kita berkumur-kumur. Oleh karenanya inhaler tidak membatalkan apa? Puasa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah.